Bismillah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, kelompok 1, mata kuliah Metode Kuantitatif 1, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait analisis logistik yang berjudul Analisis Regresi Logistik dan Aplikasinya pada Penyakit Anemia untuk Ibu Hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, yang ditulis dalam bentuk skripsi dan dibuat oleh Apriliani Faramita, Universitas Negeri Makassar. Next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Dita Tri Rahayu dengan NIM 011, Ajeng Sari Setianingrum dengan NIM 048, dengan Dinda Amelia dengan NIM 054, Arsadi Nurmalik dengan NIM 078, Andri Fitrian Putra dengan NIM 084, Desi Farah Wardana dengan NIM 114, Almira Sahdanaura dengan NIM 115, dan Aslina Lahagu dengan NIM 190321100118, dan Dimas Besa Putro dengan NIM 123. Next. Next. Untuk data sekunder yang kita pakai itu terdapat 55 responden, di mana Y yaitu penyakit anemia gizi yang diberi tanda 0 tidak sakit anemia gizi besi dan 1 sakit anemia gizi besi, dan X1-nya yaitu jarak kehamilan dengan nilai 0 jarak lebih dari 2 tahun, 1 jarak kurang dari 2 tahun, dan X2-nya usia ibu dengan nilai 0 usia ibu antara 20 sampai 35, 1 usia ibu lebih dari 35 tahun. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan tutorial dari analisis data penyakit anemia untuk ibu hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Di sini kami dengan menggunakan analisis logistik menggunakan SPSS. Untuk penjelasan menggunakan SPSS-nya akan dijelaskan oleh teman-teman. Kepada teman-teman yang lain saya persilahkan. Untuk variabelnya ada 3. Yang pertama Y, status penyakit anemia gizi besi dengan kategori 0 tidak sakit anemia, 1 sakit anemia. X1 jarak kehamilan dengan kategori 0 lebih dari 2 tahun, 1 kurang dari 2 tahun. X2 usia ibu dengan kategori 0 usia di antara 20 sampai 35 tahun, 1 lebih dari 35 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial analisis logistik di SPSS. Langkah pertama yaitu kita membuat X1 kemudian X2, dan kita membuat variabel Y-nya. Untuk variabel X1 yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai jarak kehamilan, kemudian X2-nya yaitu usia ibu, dan Y-nya yaitu penyakit anemia kekurangan zat besi. Kemudian untuk value-nya, untuk 0 kita beri label jarak lebih dari 2 tahun.
Kemudian untuk value 1 kita kasih keterangan kurang dari 2 tahun. Klik OK. Kemudian untuk value pada variabel X2 yaitu untuk 0 kita beri label usia ibu antara 20 sampai 35 tahun. Untuk value 1 kita kasih label usia ibu lebih dari 35 tahun. Untuk variabel Y itu untuk value-nya untuk 0 kita kasih keterangan tidak sakit anemia. Untuk value 1 itu sakit anemia. Untuk desimalnya kita buat 0 angka di belakang koma. Untuk musuhnya kita buat nominal. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan data yang sudah dikumpulkan ke dalam SPSS. Data terdiri dari 55 responden. Untuk grafiknya yaitu klik analis, regression, kemudian pilih binary logistik. Untuk variabel dependennya yaitu Y penyakit anemia masukkan, kemudian untuk coverage-nya kita masukkan jarak kehamilan dan usia ibu. Untuk metodenya kita pilih enter, kemudian pada menu bagian save kita centang probabilitas, kemudian group membership dan standardization. Continue. Untuk menu option kita centang classification plot dan klik continue. Berikut merupakan hasil analisis dari SPSS. Terdapat 2 hasil yaitu sebelum memasukkan variabel X1 dan X2 dan sesudah memasukkan variabel X1 dan X2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. History atau interpretasi regresi logistik dengan SPSS. Nah, dari tabel di atas, pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam model, N sama dengan 55 mendapatkan nilai min 2 log likelihood 72,103. Degree of freedom DF sama dengan N min 1 sama dengan 55 min 1 sama dengan 54.
Chi-square X2 tabel pada DF54 dan probabilitas 0,05 sama dengan nilai min 2 log likelihood 72,103 lebih dari X2 tabel 70,738 sehingga menolak H0, maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen adalah tidak fit dengan data. Kemudian selanjutnya yaitu pada tabel classification tabel merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan. Berdasarkan data empiris variabel independen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependent referensi atau akibat kode 1, yaitu tidak sakit anemia, sebanyak 35 orang. Sedangkan yang sakit anemia sebanyak 20 orang. Jumlah sampel sebanyak 55 orang sehingga nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model sebesar 35/55 sama dengan 63,6%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu variabel dalam persamaan tahap beginning. Di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model tersebut. Nah, nilai slope atau koefisien beta atau B dari konstantan adalah sebesar min 0,560 dengan UDS ratio atau EXP sebesar 0,571. Jadi nilai signifikan atau p-value dari uji Wald sebesar 3,986. Next. Selanjutnya itu variabel tidak dalam persamaan tahap beginning. Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi yaitu X1 dan X2, di mana variabel X1 yaitu jarak kehamilan dan X2 yaitu usia ibu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman. Selanjutnya hasil omnibus test. Nilai X2 1,365 kurang dari X2 tabel pada DV2 jumlah variabel independen 2 yaitu atau signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menerima HO yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan tidak fit. Selanjutnya pseudo R-square model summary. Untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat dilihat di tabel model summary digunakan nilai Coase dan Snell R-square dan Nagelkerke R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan pseudo R-square atau jika pada regresi linear OLS lebih dikenal dengan istilah R-square. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,034 dan Coase dan Snell R-square sebesar 0,025 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,034 atau 3,4% dan terdapat 100% min 3,4% sama dengan 96,6% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen.
Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pendugaan parameter. Semua variabel independen nilai P value jiwat atau signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya masing-masing variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y. Di dalam model X1 atau jarak kehamilan mempunyai nilai signifikan WAL 0,064 lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak H0 atau yang berarti jarak kehamilan memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap penderita penyakit anemia. Pada ibu hamil X2 atau usia ibu mempunyai nilai signifikan WAL 1,182 lebih besar dari 0,05 sehingga menerima H0 atau yang berarti usia ibu tidak memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap penderita penyakit anemia pada ibu hamil. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dari tabel sebelumnya kita dapat menentukan terkait odds ratio. Yang pertama yaitu terkait besarnya pengaruh ditunjukkan oleh nilai EXP B atau disebut juga odds ratio atau OR. Variabel ibu hamil anemia dengan OR 0,861, maka jarak kehamilan kurang dari 2 tahun atau kode 1 dari variabel independen. Lebih besar dalam penentuan ibu hamil menderita anemia sebanyak 0,861 kali lipat dibandingkan ibu hamil yang memiliki jarak kehamilan lebih dari 2 tahun atau kode 0 dari variabel independen. Maka dapat ditentukan nilai B sama dengan logaritma natural dari 0,86 sama dengan minus 0,149. Oleh karena nilai B bernilai negatif, maka jarak kehamilan mempunyai hubungan negatif dengan penentuan ibu hamil menderita anemia. Selanjutnya, yaitu terkait variabel umur dengan OR 1,875, maka usia ibu yang lebih dari 35 tahun atau kode 1 dari variabel independen itu lebih besar dalam penentuan ibu hamil menderita anemia sebanyak 0,277 kali lipat dibandingkan usia ibu antara 20 sampai 35 tahun atau kode 0 dari variabel independen. Sehingga kita dapatkan nilai B sama dengan logaritma natural dari 1,875 sama dengan 0,629. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka usia ibu mempunyai hubungan positif dengan penentuan ibu hamil menderita anemia. Next. Dari nilai B sebelumnya, itu kita bisa mendapatkan persamaan regresi logistik. Dengan model persamaannya seperti berikut, yaitu ln P dibagi 1 minus P, yaitu sama dengan minus 0,730 dikurang 0,149 jarak kehamilan ditambah 0,2629 usia ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait analisis regresi logistik dan aplikasinya pada penyakit anemia untuk ibu hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah di Makassar yang ditulis oleh Apriliani Faramita Universitas Negeri Makassar. Kami selaku kelompok 1 mata kuliah metode kuantitatif 1 pamit undur diri. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.